Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah? Jika video ini muncul di beranda YouTube-mu, insya Allah ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Oleh karena itu, segeralah menuliskan sholawat dan hajat kalian di kolom komentar. Insya Allah akan kita aminkan bersama supaya permohonan dan hajat sahabatku semuanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sejak kecil kita selalu diingatkan untuk jangan berlaku buruk kepada orang tua. Jangan sampai kita menjadi anak durhaka yang suka membangkang dan menyakiti hati orang tua. Karena kita semua tahu bahwa ridho Allah berasal dari ridho orang tua. Namun di masa sekarang ini banyak dari orang tua yang kurang menyadari akan sikapnya terhadap anak, sehingga sikap dari orang tua ini yang dirasa oleh mereka adalah sikap yang benar, justru malah bisa dikatakan sikap yang mendurhakai seorang anak. Ada sebuah cerita yang bisa kita jadikan pelajaran. Jadi pada suatu hari ada seorang laki-laki datang menemui Umar bin Khattab untuk mengadukan perihal durhakanya sang anak. Sayyidina Umar kemudian memanggil anak tersebut dan menegur perbuatannya. Setelah ditegur, anak tersebut bertanya kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah anak memiliki hak atas orang tuanya?" Umar lalu menjawab, "Benar." Kemudian anak itu bertanya lagi, "Apakah hak seorang anak?" Lalu Umar pun menjawab, "Memilihkan calon ibu yang baik untuknya, memberikan nama yang baik, dan mengajarinya Al-Quran." Kemudian si anak pun berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ayahku tidak pernah melakukan satu pun dari apa yang Tuan sebutkan tadi." Anak itu melanjutkan, "Ibuku wanita berkulit hitam, bekas budak yang beragama Majusi. Ia menamakanku Ju'lan yang berarti tikus, dan ia tidak mengajariku satu huruf pun dari Al-Quran." Mendengar jawaban si anak, Umar pun mendekati orang tua itu dan lalu berkata, "Engkau datang mengadukan kedurhakaan anakmu, padahal engkau telah durhaka kepadanya sebelum ia mendurhakaimu. Engkau telah berbuat buruk kepadanya sebelum ia berbuat buruk kepadamu." Mendengar jawaban Umar, laki-laki itu pun langsung meminta maaf kepada anaknya dan berjanji akan mendidiknya dengan lebih baik. Dari kisah tersebut maka bisa kita simpulkan bahwa ada dosa besar yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Apakah itu disadari atau tidak? Lantas apa saja dosa besar orang tua kepada anak yang sering dilakukan? Sebelum lanjut, saya informasikan jika kalian berkenan, silakan cek produk di keranjang belanja di kiri bawah video ini untuk melengkapi perlengkapan ibadah di rumah kalian atau untuk di masjid sebagai sumbangan amal jariah, karena ada harga diskon untuk belanja hari ini. Jazakallah khairan. Adapun dosa besar yang dilakukan orang tua kepada anak adalah yang pertama, bersikap kasar kepada anak.
Sebagai orang tua, maka kita dilarang untuk memaki anak karena perilakunya yang tidak kita sukai. Ketika kita menemukan sikap anak kita yang tidak kita sukai, seharusnya nasihatilah dia dengan lembut dan lakukan dengan penuh kasih sayang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama ayah kalian, maka perbaikilah nama kalian." Hadis riwayat Abu Dawud. Oleh sebab itu, marah-marah dengan memaki anak sangatlah tidak dianjurkan, apalagi jika sampai memaki anak dengan memanggil nama yang tidak sesuai dengan nama si anak. Lalu yang kedua, pilih kasih terhadap anak. Untuk orang tua yang memiliki anak lebih dari satu, sangatlah dilarang untuk pilih kasih atau memberikan yang lebih kepada anak yang disayang dibandingkan dengan anaknya yang lain, sehingga yang terjadi adalah ada anak lain yang merasa diabaikan. Sikap pilih kasih orang tua kepada anak bisa memicu putusnya tali silaturahmi antar sesama anak dan bisa menyebabkan kecemburuan sosial di antara anak-anak yang lain. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, pernah dijelaskan bahwa Nu'man bin Bashir pernah bercerita, "Ayahku menginfakkan sebagian hartanya untukku. Ibuku Amrah binti Rawahah kemudian berkata, 'Saya tidak suka engkau melakukan hal itu sampai engkau menemui Rasulullah.' Ayahku kemudian berangkat menemui Rasulullah SAW sebagai saksi atas sedekah yang diberikan padaku. Rasulullah berkata kepadanya, 'Apakah engkau melakukan hal ini kepada seluruh anak-anakmu?' Ia berkata, 'Tidak.' Rasulullah SAW berkata, 'Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu.' Setelah itu ayahku kemudian kembali dan menarik lagi sedekah itu." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa kita sebagai orang tua sangat dianjurkan untuk berlaku adil kepada setiap anak menurut kebutuhannya masing-masing. Oleh sebab itu, sebisa mungkin hindari pilih kasih kepada salah satu anak kita, karena dengan berlaku adil menurut porsinya, insya Allah akan terjalin silaturahim antar anak sampai kapanpun. Kemudian yang ketiga, membanding-bandingkan anak. Kebiasaan orang tua yang membanding-bandingkan anak akan menimbulkan perasaan rendah diri kepada anak yang lain. Apalagi jika hal yang dibandingkan adalah sesuatu di luar kemampuan anak atau justru yang menjadi kelemahan dari si anak. Hal seperti ini juga akan mempengaruhi pikiran serta perasaan dari anak ke orang tua. Contoh mudah yang bisa kita lihat atau bahkan sering kita lakukan sendiri, yaitu membandingkan nilai pelajaran anak dengan temannya yang memiliki nilai jauh lebih tinggi. Padahal kita ketahui bersama, belum tentu setiap anak mempunyai kemampuan yang sama. Bisa jadi si anak lebih cerdas dalam matematika, namun lemah dalam pelajaran yang lain. Jika hal itu terjadi pada salah satu anak dari kita, maka kuatkan hati anak kita, dukung sepenuhnya apa yang menjadi bakat dari anak kita. Yang keempat, mengekang kebebasan anak. Membiarkan anak bermain adalah salah satu hal yang sangat penting dalam masa pengenalan lingkungan dan proses menemukan jati diri. Dan yang terpenting, tetap harus diberikan arahan mana yang baik, mana yang kurang baik. Namun tidak jarang kita sebagai orang tua justru malah mengekang kebebasan anak dalam bergaul dan bermain dengan teman yang ia inginkan. Meskipun kita sebagai orang tua memiliki tujuan mengekang
atau tidak memberikan kebebasan bermain supaya anak tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Namun hal tersebut sebenarnya yang akan menjadikan si anak mampu berpikir dan akan mendapatkan pelajaran penting perihal perbedaan, dan kemudian akan mampu membedakan mana yang harus ia teruskan, apakah tetap berteman, dan mana yang harus dijauhi. Oleh sebab itu, hindari kekhawatiran yang berlebih terhadap anak. Yang terpenting adalah keterbukaan anak dengan orang tua harus tetap terjaga. Hal ini dilakukan supaya sang anak lebih nyaman bercerita kepada orang tua apabila ada satu masalah yang belum bisa diselesaikan olehnya. Disinilah peran orang tua untuk mengarahkan dan memberikan pengetahuan kepada anak mengenai baik dan buruknya suatu hal. Lalu yang kelima, mendoakan keburukan kepada anak. Berdoa bukan hanya di setiap selesai mengerjakan ibadah saja, bahkan setiap ucapan yang keluar dari mulut orang tua semuanya bisa dikatakan sebagai doa. Terkadang kita sebagai orang tua tidak sadar apabila mendapati anak yang tidak mematuhi perintah, kemudian kita langsung berkata buruk pada anak kita. Padahal setiap ucapan yang keluar dari mulut orang tua merupakan doa yang bisa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 3 doa yang dikabulkan, yaitu doa orang yang teraniaya, doa musafir, dan doa keburukan orang tua atas anaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh sebab itu berhati-hatilah dalam berbicara kepada anak. Berpikirlah terlebih dahulu apabila hendak marah kepada anak, dan hindari sebisa mungkin terbawa emosi saat marah kepada anak, apalagi sampai menyumpahi si anak dengan ucapan yang kurang baik. Karena hal itu bisa saja akan terjadi pada diri si anak suatu hari nanti. Dan jika memang benar itu yang terjadi, maka kita pasti akan menyesalinya. Lantas bagaimana caranya supaya kita tidak terbawa emosi? Hal yang bisa kita lakukan yang pertama adalah memperbanyak istighfar. Lalu tanyakan alasan kepada sang anak terkait apa yang menurut kita sebagai orang tua menjadi kesalahan sang anak. Lalu berikanlah nasihat, dan kemudian minta si anak untuk memilih apa yang harus ia lakukan setelah kita beritahukan semua akibat dari perbuatannya itu. Maka insya Allah sang anak tidak merasa tersakiti hatinya dan akan mampu berpikir bahwa apa yang ia lakukan adalah tidak baik dan harus ditinggalkan. Yang keenam, tidak memberi pendidikan yang baik kepada anak. Yang dimaksud pendidikan dalam hal ini bukanlah sekedar pendidikan sekolah saja, akan tetapi menyangkut juga berbagai macam aspek kehidupan, misalnya agama, sosial, budaya, dan sebagainya. Setiap orang tua wajib memberikan bekal keterampilan kepada setiap anak-anaknya, sehingga keterampilan tersebut bisa mengantarkan anak untuk menemukan jati diri, supaya menemukan kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Jika kita mengabaikan pendidikan anak, maka itu bisa dikatakan bahwa anak tersebut layaknya anak yatim, padahal masih mempunyai kedua orang tua. Ada sebuah syair yang bisa kita renungkan bersama. Anak yatim itu bukanlah anak yang telah ditinggal orang tuanya dan meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan hina. Sesungguhnya anak yatim itu adalah anak yang tidak dekat dengan ibunya, yang selalu menghindar darinya, atau ayah yang selalu sibuk dan tidak ada waktu bagi anaknya. Jika kita menyimpulkan, syair tersebut ingin menyampaikan bahwa perhatian orang tua kepada anaknya adalah kunci penting dalam mendidik anak supaya sukses di dunia dan akhirat. Akan menjadi sebuah bentuk kedurhakaan terhadap anak
apabila kita sebagai orang tua justru tenggelam dalam kesibukan, sehingga yang terjadi adalah kita lupa mengajarkan anak tentang akidah agama. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ajarilah anak-anakmu sholat saat mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka jika tidak melaksanakan sholat pada usia 10 tahun." Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat yang dirahmati Allah, oleh sebab itulah, marilah sebisa mungkin menjadi orang tua sehingga bisa menjadi panutan bagi anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi dan menjauhkan kita semua dari perbuatan tercela semasa hidup di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.